Moderator kita adalah Kang Rio Al-Fajri. Beliau juga penerima award di LPDP di Wageningen University. Ini CV beliau. Jadi sebelum di Wageningen beliau mahasiswa di Unpad, bukan internasional, terus banyak pengalamannya. Kalau sekarang sih terakhir di program development intern di Green Generation Foundation. Ya, dan sebelumnya adalah LPDP. Jadi biar nggak usah lama-lama nih, daripada dengerin saya yang lama, mending dengerin pembicaranya. Jadi mungkin langsung aja buat Kang Rio Al-Fajri untuk membuka. Silahkan Kang Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Galih Dear di webinar Oversea Academy. Jadi sebelum saya memperkenalkan nih kepada Dr. Andika. Dr. Andika, kita sapa dulu. Selamat pagi, Dok. Pagi, selamat malam waktu Amerika. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih, pembicara kita nih langsung dari Amerika, dan bedanya tuh 12 jam ternyata teman-teman. Kalau di sini jam 9 pagi, di sana masih jam 9 malam ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita nih yang masih pagi jadi kalah semangatnya ya sama Mas Andika yang di sana udah malam banget, masih mau sharing bareng teman-teman ya tentang beasiswa Fulbright dan bagaimana cara membuat esai. Karena setelah saya tanya-tanya kepada teman-teman yang award di Fulbright juga, salah satu yang paling penting di penilaian beasiswa Fulbright ini adalah esainya. Bukan begitu, Dr. Andika? Betul sekali. Siap. Nah, by the way, saya manggilnya Mas Andika aja ya, karena saya biasanya manggilnya Mas Andika. Jadi kita ini sebenarnya dulu dipertemukan, ini sedikit fun fact aja ya untuk teman-teman, di LPDP ya Mas ya. Waktu itu kita sama-sama di PK 123, persiapan keberangkatan, tapi pada akhirnya Mas Andika memilih Fulbright ya Mas ya. Betul. Nah, itu menarik nih, karena ada juga satu teman saya yang dia dapat Fulbright tapi memilih LPDP. Namanya Casey, mungkin kalau Mas Andika satu PK juga sama kita, Mas. Betul. Kenal banget kok sama Casey saya. Mantap. Itu kita hari ini mau ngebahas apa, nanti kita serahkan kepada Mas Andika, tapi tadi udah di spoiler juga sama Galih bahwa kita akan membahas tentang beasiswa Fulbright itu apa saja yang kemungkinan harus disiapkan oleh teman-teman, dan yang paling penting nanti adalah tentang winning essay. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ini CV-nya Mas Andika. Nama lengkapnya adalah Andika Ardani Putra, dokter hewan. Jadi beliau ini seorang veterinarian dan alumni UNER Mas ya. Betul. Surabaya. Nah, fokusnya kalau nggak salah tuh di kulit hewan gitu Mas ya. Betul. Saya sering update statusnya, terus juga sering kalau kita di bercandaan teman-teman PK tuh ada gator-gatornya gitu Mas, tentang buaya. Nanti itu mungkin Mas Andika akan cerita secara langsung. Dan beliau ini mendapatkan beasiswa Fulbright untuk studi di Florida ya. Betul. Di University of Florida di Florida, dengan jurusan Veterinary Medical Sciences. Dan sekarang kesibukannya sedang internship di mana Mas? Di rumah sakit mana? Georgia, Amerika Serikat juga. Oh, tapi berarti kotanya Georgia Mas ya? Iya, beda provinsi istilahnya lah ya. Oh, oke. Tapi tinggal berarti udah nggak di Florida lagi Mas? Sudah move dari tahun lalu. Sorry, tahun ini bulan Mei. Bulan ini, tahun ini bulan Mei. Oke, siap. Itu saja mungkin yang saya perkenalkan. Ini masih banyak lagi yang lainnya, tapi itu yang mungkin paling penting. Langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Mas Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di Indonesia. Selamat malam dari Amerika. Seperti yang diperkenalkan oleh Mas Rio, saya Andika. Sekarang sedang internship di Amerika Serikat juga kebetulan. Berhubung di sini lagi musim dingin, terus malam juga, jadi saya harus pakai baju dingin, baju tebal. Jadi maafin ya kalau suara saya juga agak serak-serak gimana gitu, soalnya dingin di sini. Kalau mau hidupin pemanas juga mahal jadinya listriknya, jadi harus hemat. Oke, jadi sekarang saya mulai ya.
seperti topiknya, saya mau bicara soal Fulbright, lebih tepatnya, lebih spesifiknya saya juga pengen bicara lebih banyak soal SI, karena ini salah satu komponen yang sangat penting buat beasiswa Fulbright. Apa sih yang nanti kita bahas? Yang kita bahas nanti ada, yang pertama Fulbright Scholarship itu sendiri seperti apa sih beasiswanya. Terus sedikit saya akan bicara juga soal persiapan bahasa Inggris. Lalu yang paling penting saya akan bicara soal esai itu seperti apa sih nulisnya gitu. Terus juga sedikit bicara soal pengalaman di luar negeri itu seperti apa sih kehidupannya gitu. Terus nanti otomatis yang paling penting juga tanya jawab. Oke, pertama saya mau bicara sedikit soal beasiswa Fulbright. Fulbright ini beasiswa yang seperti apa sih? Pada intinya Fulbright ini beasiswa yang disediakan oleh US Department of State atau Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat. Jadi mereka ini menyediakan funding untuk nggak cuma untuk orang Indonesia ya, tapi juga untuk orang luar negeri lainnya seperti Thailand, Filipina, negara lain juga termasuk Eropa juga. Mereka juga punya beasiswa buat orang-orang asing tersebut untuk belajar di Amerika. Mereka juga menyediakan beasiswa untuk orang Amerika untuk mengadakan proyek biasanya atau proyek S3 biasanya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Fulbright ini di-manage oleh Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation. Untuk informasi lebih lanjut soal Fulbright bisa kunjungi website Aminef ya, teman-teman bisa googling Aminef di Google pasti akan langsung keluar. Di sana ada lengkap persyaratannya. Kalau semisal mau dapat Fulbright itu syaratnya seperti apa gitu. Jadi untuk syarat dan ketentuan jangan tanyakan di sini ya, langsung masuk ke websitenya aja. Di sana lengkap semuanya ada. Nah, terus otomatis setiap beasiswa pasti dong ada benefitnya dan pasti ada tantangannya sendiri. Pertama-tama saya pengen bahas soal benefitnya beasiswa Fulbright itu apa sih keuntungannya gitu. Seperti namanya ya, ini salah satu beasiswa yang paling bright di dunia. Kenapa? Soalnya teman-teman bakal dapat kesempatan networking yang cukup langka didapatkan di beasiswa lain. Kalau di beasiswa Fulbright ini nanti teman-teman akan ketemu dengan Fulbrighter dari seluruh penjuru dunia, nggak cuma dari Indonesia. Jadi dari situ nanti teman-teman bakal punya kesempatan networking yang luar biasa. Dari situ, itu salah satu keuntungan terbesar dapat beasiswa Fulbright, dan salah satu alasan kenapa saya pilih Fulbright. Lalu Fulbright juga nggak melulu peduli dengan IPK teman-teman ya, tapi juga professional development itu nanti juga akan didapatkan dengan beasiswa Fulbright ini. Karena nanti teman-teman akan dapat yang namanya enrichment seminar, di mana teman-teman akan ketemu dengan Fulbright ke seluruh dunia, networking. Jadi dari situ itu juga salah satu benefit beasiswa Fulbright ini. Terus salah satu keunikan beasiswa Fulbright di Indonesia ini adalah teman-teman kalau ke Amerika kan nanti pasti akan butuh apply ke universitas, tes GRE, tes TOEFL, tes bahasa Inggris, tes ini, kursus dan lain-lain. Semua itu di cover nanti oleh Aminef, oleh beasiswa Fulbright. Jadi teman-teman nggak perlu pikirin uang untuk tes TOEFL itu mahal. GRE juga sama, apalagi apply ke universitas itu juga mahal kalau di Amerika. Satu universitas itu bisa $90 sampai $95, mahal ya kalau dirupiahkan, dikurskan. Tapi kalau sama beasiswa Fulbright nggak usah dipikirin, karena itu nanti akan dibiayai. Terus nanti teman-teman juga akan dapat orientasi di Universitas Amerika tanpa biaya sepeser pun. Teman-teman akan dapat fundingnya dari Fulbright juga. Itu juga salah satu benefit yang teman-teman dapatkan. Nah, karena beasiswanya super luar biasa ya, otomatis ada dong pasti tantangannya ya. Saya jabarkan tantangan ini bukan berarti teman-teman terus kecil hati, aduh nggak mungkin aku bisa dapet, tantangannya banyak. Jangan. Saya cuma pengen teman-teman tahu bahwa setiap beasiswa itu pasti ada tantangannya. Tapi jangan nyerah, jangan terus jadikan itu halangan gitu loh. Yang pertama otomatis, yang pasti ya kompetitif beasiswa Fulbright itu. Karena yang dapat beasiswa Fulbright ini nggak banyak, aplikannya luar biasa banyak. Jadi kompetitifnya luar biasa Fulbright ini. Terus prosesnya juga cukup panjang. Dari teman-teman berangkat sampai, dari teman-teman mendapatkan beasiswa Fulbright, lolos interview sampai ke berangkat itu prosesnya sangat panjang. Yang nanti akan saya jabarkan ke teman-teman juga. Terus pertanyaan yang paling sering saya dapatkan, beasiswa Fulbright ini full atau enggak sih duitnya? Short answer, no. Tapi, ada tapinya. Termasuk saya juga, banyak teman-teman saya dan saya juga yang ke Amerika dengan beasiswa Fulbright tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kenapa? Karena biasanya pendapat beasiswa Fulbright atau Fulbright grantee itu biasanya dapat diskon khusus dari universitas, sehingga dengan biaya $35.000 setahun itu akan tertutupi.
ini biasanya salah satu benefit untuk penerima beasiswa Fulbright juga. Terus as of now ya, Fulbright tidak menyediakan dana untuk dependents atau istri dan anak. Tapi banyak kok teman-teman saya yang punya anak dan punya istri bawa keluarganya mereka ke Amerika dan masih bisa dengan gaji Fulbright. Jadi bukan mustahil ya membawa anak dan istri, masih tetap bisa kok, jangan khawatir. Nah, ini timelinenya. Ini timeline lama tahun 2017, tapi saya rasa masih sama, atau nanti teman-teman bisa cek juga di websitenya ya kalau misalnya masih kurang yakin. Yang pertama otomatis pengumpulan berkas. Saya rasa deadline-nya masih sama, Februari, cuma tanggalnya saya kurang tahu pasti. Terus nanti teman-teman akan seleksi berkas. Dari seleksi berkas, teman-teman akan ada seleksi wawancara. Setelah lolos wawancara, nah teman-teman coba lihat di sini. Pengumuman hasil seleksi wawancara Juni 2017. Keberangkatannya coba lihat. Juni 2018. Jadi dari teman-teman lolos wawancara sampai berangkat, itu makan waktu 1 tahun. Hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi prosesnya panjang. Kenapa kok panjang? Coba lihat di antara mereka ada apa. Ada tes TOEFL, ada GRE, ada pendaftaran ke universitas. Ini yang paling lama prosesnya. Pengumuman, ada PDO. Di antara itu semua, itu prosesnya. Jadi, kalau teman-teman nanti sudah dapat hasil lolos wawancara, jangan buru-buru resign ya. Karena masih panjang banget prosesnya dari lolos wawancara sampai berangkat ke Amerika. Tapi worth it kok, jangan khawatir. Yang pertama otomatis paper selection process ya, atau seleksi berkas. Teman-teman nanti akan dapat checklist tentang apa saja yang harus disubmit, dan please double check, kalau perlu triple check dokumen-dokumen itu lengkap. Karena nanti kalau misal teman-teman miss 1 dokumen, tiada ampun, nggak akan dipertimbangkan. Jadi pastikan dokumennya lengkap. Untuk syarat dan ketentuan ada di website, bisa dilihat di sana. Saya nggak perlu jabarkan di sini. Nanti teman-teman kalau misal sudah shortlisted, biasanya nanti akan didapat emailnya. Tapi dari pengalaman saya, biasanya untuk seleksi berkas ya, teman-teman yang nggak lolos biasanya nggak dapat email notifikasi. Terus persiapannya apa aja sih yang penting? Karena kuliahnya di Amerika ya, otomatis bahasa Inggris. Saya banyak dapat pertanyaan, terus kalau saya nggak bisa bahasa Inggris gimana mas? Belajar. Karena belajar bahasa Inggris itu bukan ilmu yang turun dari langit. Kita harus belajar. Kalau misal nggak bisa bahasa Inggris tapi pengen ke Amerika, otomatis harus mau belajar. Nggak ada jalan pintas istilahnya. Terus teman-teman juga harus persiapkan surat rekomendasi. Bisa didapatkan biasanya dari bos teman-teman atau dari dosen pada umumnya. Terus persiapan juga translate ijazah, karena untuk beberapa universitas ini biasanya makan waktu cukup lama ya. Apalagi mungkin karena COVID mungkin jadi lebih lama, saya nggak tahu kabar COVID di Indonesia gimana sekarang. Mungkin teman-teman bisa kabarin saya gimana kabarnya di sana. Terus essay itu teman-teman perlu juga bikin as soon as possible. Lalu yang terakhir adalah specific skill set or knowledge. Ini bervariasi ya, tergantung dari bidang studi teman-teman. Kalau saya kan bidang kedokteran hewan, otomatis saya harus punya basic ilmu praktek kalau saya pengen S2 di bidang ilmu klinik. Nah ini mungkin bervariasi untuk teman-teman, karena kan ada yang dari ekonomi, politik. Saya nggak ngerti kalau S2 di bidang tersebut harus punya ilmunya atau enggak. Itu tergantung ilmunya masing-masing. Nah, saya bicara sedikit soal persiapan bahasa Inggris ya. Nah, persyaratannya gimana sih kalau bahasa Inggris? Seperti teman-teman tahu, TOEFL itu ada macam-macam. Ada IBT, ada ITP, ada juga IELTS. Kalau TOEFL IBT atau Internet Based, biasanya rata-rata yang disyaratkan untuk seleksi berkas itu 80. Tapi kalau bisa jangan pas-pasan. Kalau bisa dilebihkan supaya teman-teman juga punya nilai lebih gitu dibandingkan kandidat lain, karena saingannya banyak. Untuk TOEFL ITP atau Institutional, biasanya yang dibutuhkan 550, tapi sekali lagi cek di website Aminef apakah persyaratan ini masih berlaku, atau mungkin sekarang sudah lebih tinggi, saya nggak tahu. Untuk IELTS biasanya yang dibutuhkan itu 6,5 overall band. Tapi sekali lagi teman-teman double check ya di websitenya Aminef, karena bisa saja ini berubah, bisa jadi lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Coba dicek lagi. Nah terus gimana sih caranya improve bahasa Inggris? Sekali lagi, bahasa Inggris ini bukan ilmu yang turun dari langit ya. Harus ada perjuangannya, butuh waktu. Nggak bisa dalam waktu cepat gitu terus langsung pinter bahasa Inggris gitu. Harus pelan-pelan emang harus develop bahasa Inggris ini. Tapi saran saya, start ASAP, as soon as possible. Jangan tunda-tunda. Semakin ditunda,
semakin lama belajarnya. Terus kalau nanti tes TOEFL kan ada namanya listening, speaking, writing, sama reading ya. Itu ada tipsnya masing-masing caranya gimana. Kalau listening tergantung dari level pengertian bahasa Inggris teman-teman sekarang. Kalau teman-teman masih belum familiar dengan bahasa Inggris, coba dengerin podcast atau TED Talks yang topiknya teman-teman familiar. Contoh, saya kan dokter hewan. Kalau semisal saya masih belum terlalu paham bahasa Inggris, mungkin saya bakal fokus di podcast yang bicara tentang hewan, karena saya paham topiknya. Nah, nanti pelan-pelan kalau teman-teman sudah mulai advance bahasa Inggrisnya, coba dengerin TED Talks atau podcast yang topiknya teman-teman asing banget. Kalau saya dokter hewan, mungkin saya bakal coba dengerin tema politik atau ekonomi. Dan itu nanti bakal ngebantu istilahnya kemampuan listening teman-teman. Untuk speaking, biasanya sih kalau saya ya, ngomong sendiri atau ngomong depan cermin, mumbling istilahnya ya, bergumam, itu ngebantu kok. Jangan takut dianggap orang gila, bodo amat apa kata orang. Yang penting kita belajar gitu loh, dan gak ganggu orang. Jadi coba aja mumbling, bergumam, insya Allah bisa improve speaking teman-teman. Terus untuk menulis, ini otomatis teman-teman juga harus latihan nulis ya. Kalau misal ingin kemampuan writingnya meningkat, karena writing ini salah satu aspek yang biasanya orang-orang masih struggling, karena writing itu cukup sulit, karena ini kemampuan aktif, kemampuan teman-teman untuk memproduksi sebuah bahasa itu agak sulit, jadi dilatih mulai sekarang. Teman-teman untuk melatih kemampuan writing biasanya harus melatih kemampuan reading juga, mereka satu kesatuan gitu loh. Jadi untuk reading, teman-teman coba baca berita. Sekali lagi seperti listening, kalau misal teman-teman bahasa Inggrisnya masih belum terlalu advance, coba baca berita tentang topik yang teman-teman familiar. Kalau misal teman-teman udah advance, pelan-pelan naik baca berita yang topiknya teman-teman nggak paham. Contohnya kalau saya dokter hewan, sekali lagi saya nanti bakal baca politik atau baca ekonomi, itu nanti bakal ngelatih kemampuan reading juga.